hati-hati. Kenapa? Ini hidup buat ke depan. Ya, kita emang hidup bentaran di dunia, bentaran, nggak lama. Tapi ini hasil dari kita hidup akan dirasakan oleh anak cucu kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذا الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Bagir muliakan ya para orang tua, bil khusus daripada Sahibul Bait, saudara Heri berserta keluarga. Yang Bagir muliakan ya kulluhum jamaah dari kaum ya rijal maupun kaum ummahat ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah ya, ini malam kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka dalam suatu majlis yang mulia yang insyaallah ya hadir kita di tempat ini ya tidak pulang kita kecuali telah dimaafkan dan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan daripada diri kita dan kedua orang tua kita. Ya Allah kabul setiap hajat-hajat kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan ya tidak tutup usia kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah tetapkan iman Islam kita dalam suatu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan juga kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari segala balak musibah serta fitnah. Allah jauhkan kita dari min kulli su' wa min kulli sar, dan mudah-mudahan ya kita dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang nafi', ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kecintaan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ya. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita dan Allah tumbuhkan kita
daripada hati yang penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, ya, mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang yang mencintai dan mengikutinya, ya, dan mudah-mudahan juga, ya, kita selalu, ya, menjadi hamba, ya, yang bersyukur kepada Allah dan bisa mengikuti ittiba bin Nabi, ya, mengikuti daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sebelum kita, ya, melanjutkan pelajaran kita dalam pasal yang baru, ya, halaman 3, yaitu tentang, di sini pasalnya adalah, ya, alamatul bulugh, ya, alamat, ya, atau tanda-tanda balik, ya. Sebelum kita bahas atau kita buka kitab, kita baca dulu surah Al-Fatihah, ya, kita kirimkan, kita hadiahkan, dan kita niatkan kepada sahibul kitab, yaitu Syekh Salim Samir Al-Hadrami, ya, Imam Nawawi Al-Bantri, ya, dan para guru-guru kita yang telah mendahului kita, ya, baik yang hidup maupun yang mati, ya, yang sanadnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ilmu-ilmunya yang telah kita dengar dan sampai kepada kita, mudah-mudahan menambah suatu keberkahan, ya, dan kita doakan guru-guru kita, bil khusus dari para pengarang kitab ini, ya, mudah-mudahan Allah berikan nur di alam kuburnya, ya, Allah berikan maghfirah di alam kuburnya, ya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah bin Adil Futu wal Munur Suh Tawdan Suh Salah Jasadi Warrahmi Suh Suh Salim Samir Al-Hadrami Suh 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 Bantani Suh Allahumma Rabbil Alamin Subhanallah Abdullah bin Aqib bin Yahya wa Suh Suh Ali bin Wa'atma Habsi Ma'ali bin Tasmur Salim Muhammad bin Jadad Sidil Walid Habib Abdul Rahman Muhammad bin Abdul Qadir Sugab wal Walid Habib Abdullah Ahmad Al-Qabas Masjid Muhammad bin Abbas Malik bin Ahmad bin Naidi bin Naidi Awliyan Al-Khair وثم العنسوس نسأل الله تبرعني واسمع جميع مساخنا وجميع الأولياء والسادة والصالحين مع دراسين مجتهدين وعاملين من كان مشارك الأرض إلى مغاربها الجنة وضع المسلم وحرم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita lanjutkan, ya, daripada pembahasan kita halaman 3. Ya, halaman 3 yaitu baris kedua, alamatul bulugh salasun. Ya. Nah, alamatul bulugh salasun, bermula tanda baligh itu 3. Ya. Tamamu khamsa asrah. Ya, pertama sempurna umurnya 15 tahun. Ya, khamsata asrah sanah. Ya, 15 tahun. Fid dzakari wal unsa. Ya, pada laki-laki dan perempuan. Ya. Wal ikhtilam fi dzakari wal unsa. Ya, dan kedua, ya, dapat ngimpi jima hingga keluar mani pada laki-laki
dan perempuan. Ya. Litis'i sinin, ya, bagi yang umur 9 tahun. Ya, wal haid, dan ketiga dapat haid. Fil unsa litis'i sinin, pada perempuan, ya, yang umurnya 9 tahun. Ya, ini alamat bulugh, alamat balik. Ya, buat perempuan sama laki-laki. Ya, nah alamat ini 2 pada laki-laki, 3 ame perempuan. Ya, alamatnya. Ya. Adapun pada laki-laki dan perempuan, ya, alamat balik itu yang pertama adalah sempurna dia punya umur 15 tahun. Ya, sempurna dia punya umur 15 tahun. Hitungan apa? Hitungan daripada bulan Hijriah atau Komariah gitu ya. Bukan hitungan tahun Syamsiah atau tahun Masehi, bukan. Kan kalau kita ngitungnya begitu ya. Kebanyakan kita itu ngapalin hari atau tanggal lahirnya bocah kita nih, itu umurnya umur bulan Masehi. Ya, Januari, Februari, tanggalnya tanggal berapa begitu. Tahunnya tahun berapa kan begitu ya. Nah, bukan itu yang dipakai di dalam, ya, ilmu fikih untuk menentukan berapa umur dia. Ya, makanya yang jadi patokan adalah daripada umur anak-anak kita itu tahun tanggalnya daripada bulan Komariah. Ya. Nah, dia bulat kepada 15 tahun. Ya. Ini udah pasti dia masuk kepada balik. Walaupun alamat yang lain belum ada. Ya. Bagaimana ngitungnya? Ngitungnya itu di bulat tanggal berapa dia lahir? Bulan apa dia lahir? Jam berapa dia lahir? Ya. Kan kita tahu tuh. Kalau di keterangan lahir itu ada jam berapa, sampai berat badannya kan ditimbang ya. Berat badannya, ininya apa namanya, panjangnya bocah tuh. Nah, yang kita tandain bukan berat ame panjangnya, tapi jam berapa lahirnya, tanggal ame jamnya tuh, ame tahunnya. Begitu hitungan masuk kepada jamnya, tanggalnya dan tahunnya dia pas genep 15 tahun, maka dimasuk balik. Gitu. Ya. Bukan hari tapi jamnya juga menentukan. Ya. Tanggal, tahun, ame jamnya tuh dilihat. Kan jarang banget nih orang tua merhatiin begini nih. Ya. Gitu. Ya. Kenapa? Kalau udah 15 tahun, bocah 15 tahun, dia mau laki mau perempuan, walaupun alamat yang lain seperti apa? Ya, seperti ikhtilam, ngimpi-ngimpi dia belum ngalamin, boro-boro ngimpi. Genit juga kagak bocahnya, begitu biasanya. Bocahnya genit kagak, ya, emang bocah kagak tahu kemana-mana. Ya, nggak nonton macem-macem, makanannya juga standar aja, ya, perkembangan hormonnya biasa, nggak kayak yang umum, ya. Tapi dia udah masuk 15 tahun, ya, pada saat itu maka dia balik. Paham ya? Ya, berarti dia udah balik, gitu, ya. Oh, belum ngimpi 15 tahun balik. Ya. Belum keluar mani 15 tahun tetap dibalik. Ya, jadi patokan 15 tahun genap umurnya maka dibalik buat laki dan
perempuan. Begitu ya, jadi ditandain tuh. Ya, jadi kalau punya anak ditandain, biasanya yang lebih tahu orang perempuan anaknya. Ya, timbang orang laki kadang tanggal lahir anaknya aja lupa. Ya, iya. Kalau orang perempuan diingat sama anaknya tanggal berapa gitu kan. Ya, makanya yang resep ulang-ulang tahunin kan emaknya. Ya, kalau bapaknya nyari duit aja dah. Biar duitnya dihabisin buat ulang tahun gitu. Ya, biasanya begitu ya. Nah, padahal kita juga harus tahu, jangan sampai kelewat. Karena kewajiban yang lebih utama itu adanya di bapak. Ya, kewajiban yang kasih tahu itu bapak. Tuh, makanya nanti ada kewajiban bagaimana kita mempersiapkan anak sebelum dia balik. Sebab kalau dia balik jatuhnya mukallaf udah. Apa itu mukallaf? Ya, mukallaf itu adalah orang yang udah terbebani hukum syariat. Ya, artinya apa? Artinya dia harus tahu yang mana hukumnya wajib, yang mana hukumnya sunnah, yang mana hukumnya makruh, yang mana yang mubah, yang mana yang subhat, mana yang halal, mana yang haram. 7 hukum ini harus dipaham tuh. Kenapa? Kalau dia salah jalanin, hati-hati. Ntar dikerjain yang haram. Ya, jadi dosa. Udah terbebani hukum dosa. Dikerjain yang wajib dapat pahala, alhamdulillah. Ya. Dikerjain atau dia tuntut sesuatu yang halal, alhamdulillah. Ya, jadi dia tahu bagaimana meletakkan hukum. Karena pada saat dia balik, pada detik itulah mulai catatan daripada malaikat malaikat raqib dan atid. Mulai itu dicatat buat pribadi dia. Ya, kalau sebelum dia balik, mumayyiz dia, anak yang udah kenal bisa makan sendiri, tahu kanan kiri, baik buruknya dia tahu. Ya, sekedar itu mumayyiz namanya. Dia belum mukallaf, belum terbebani hukum. Ya, ketika dia berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kedua orang tuanya. Ketika dia salah, dia nggak dapat daripada hukuman. Belum ada catatan. Oh, dia berbuat dosa, nggak ada. Ya, cuman akhirnya kalau mumayyiz itu terbiasa mengerjakan sesuatu yang melanggar hukum karena memang nggak dididik. Ini persiapannya kan gitu. Persiapan menghadapi detik-detik balik itu, kita nih orang tua jauh-jauh hari udah siapin dia. Supaya apa? Supaya dia paham, dan ketika dia mukallaf, dia balik, dia udah bisa nerapin daripada hukum-hukum yang harus dibawa, hukum syariat. Sehingganya begitu dicatat, maka dia bersih dengan catatan-catatan yang kotor. Terpelihara dia. Jadi di persiapan nih sebelum dia balik, dan ini masa-masa emas dibilang, masa-masa pembentukan. Ya, dari dia mulai procot dari rahim istri kita kalau orang laki nih, ya, bahkan jauh hari sebelum dia dilahirin itu udah dipersiapin. Ya, mulai dari kandungan dipersiapin tuh. Bagaimana orang tua perempuannya, ibunya, ya, dibiasain buat apa? Buat menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, banyak baca selawat, banyak ibadah, banyak baca Quran. Nah, akhirnya terekam oleh janin. Ya, kebentuk di otaknya tuh. Ya, membentuk otak, jaringan otak yang bersesuaian dengan ketaatan kepada Allah. Mengalirlah darah, energi yang lewat daripada ibunya, makanan yang halal masuk, kemudian dijalanin tuh ibadah ame ibunya, mengalir tuh darah lewat apa? Lewat saluran ari-ari tuh masuk ke dalam tubuh nih bayi. Otomatis ini terbentuk suatu bayi yang, ya, menjadi cetakan kebaikan. Makanya orang-orang soleh itu cetak anak soleh nggak begitu udah gede. Ya,
Tapi dari kandungan sendiri udah mulai dicetak, terus dibentuk sampai jaringan otaknya menyesuaikan semua anggota badannya. Nah, begitu dia lahir kelihatan, ya, lahir dia nih kelihatan ini bayi, bagaimana ini kondisi di bayinya, ya. Udah begitu besar juga begitu. Bagaimana ini bayi akan tenang kalau dia selalu mendengarkan suatu hal-hal yang baik, dan gelisah kalau ada sesuatu yang nggak baik. Ini pertanda kalau ini bayi larinya bakal jadi orang soleh. Ya, nggak cukup sampai situ, godaannya banyak. Calon-calon orang soleh itu mulai dari kandungan sampai dia lahir sampai gede itu godaannya besar. Kenapa? Karena syaitan ame iblis nggak bakal redo ame dia. Kalau dia gede dia bakal jadi musuhnya ntar, gitu. Ya, tapi kalau yang nggak calon orang soleh, ya nggak begitu godaannya. Kenapa? Nggak digoda aja dia udah mencong. Ya, nggak perlu digoda lagi. Kan gitu ya. Lihat manakib orang-orang soleh, bagaimana itu anak-anak ya yang calon-calon aulia, calon-calon orang soleh. Kalau kita baca manakibnya itu luar biasa perjuangannya, ya. Bagaimana itu syaitan iblis goda dia supaya nggak jadi manusia yang istimewa di sisi Allah dan Rasul, ya, gitu. Jadi kalau sesuatu yang istimewa emang begitu, ya, godaannya luar biasa. Ya, ntar beginilah, ntar begitulah, ya, maka dijaga oleh ibunya dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Itu penjagaannya, didoain. Ya, orang tuanya yang laki, ya, apa pemeliharaannya? Pemeliharaannya adalah dikasih makan dengan makanan yang jelas halalnya. Tuh, ya, posisinya, masya Allah, dijaga. Makanya orang laki itu pahalanya jihad kalau dia cari rezeki yang halal buat anak istrinya, itu pahalanya jihad. Meninggal dia dalam keadaan nyari rezeki yang halal, nuntut rezeki yang halal, maka meninggalnya, matinya dalam keadaan syahid. Tuh, ya. Kenapa? Karena dari yang berawal dari sini maka akan dicetak daripada anak-anak yang soleh. Dari rezeki yang halal dulu berangkatnya. Ya, begitu. Sama mau nikah juga rezekinya kudu yang halal, benar-benar bersih, ya, jangan yang ada unsur ribanya. Ente pakai buat nikah, pengen punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi duitnya dari yang model begitu, nggak bisa, nggak bakal bercampur sesuatu yang bersih sama yang kotor, nggak bakal, ya, iya gak begitu gak? Iya, ini mau nikah minjem sama rentenir buat biaya nikah, udah gitu duitnya buat apaan? Buat manggil organ tunggal, iya kan? Dia pakai buat manggil organ tunggal. Habis manggil organ tunggal yang nyanyi biduan di sawer. Pengen punya keluarga sakinah mawaddah rahmah, pengen punya keturunan yang soleh solehah, jauh panggang daripada api namanya, nggak bakal mateng, yang ada makel, kan gitu, ya. Nah, jadi nggak sejalan gitu. Jangan kerjain yang begitu-begitu. Ya, makanya petunjuk daripada guru-guru kita, kalau kita mau selamat, mau ngapain tanya, ini udah bener apa kagak. Ya, jangan ngikutin nafsu kita. Ya, sayang tuh duit dibuang-buang, ya. Main wahnya doang. Hati-hati, jalan kita hati-hati. Kenapa? Ini hidup buat ke depan. Ya, kita emang hidup bentaran di dunia, bentaran, nggak lama. Tapi ini hasil dari kita hidup akan dirasakan oleh anak cucu kita. Ya, kalau kita selamat, ya, kita pikirin anak cucu kita juga harus selamat. Begitu, jangan enak kita doang. Ya, kita pikirin tuh jauh ke depan. Bagaimana orang tua kita juga mikirin kita. Ya, pernah kita kepikir orang tua kita capek-capek nanam kelapa, nanam duren, yang ujung-ujungnya dia meninggal, dia nggak nikmatin tuh pun duren, pun kelapa, bahkan pun jati, ya kan? Dia buat siapa? Dia pikirin anak cucunya, begitu. Ya, apalagi urusan agama, urusan ilmu, kita tanemin dari sekarang sama diri kita
ama anak keturunan kita supaya apa? Supaya dia bahagia ntar anak keturunan kita ke depannya. Ya, ini namanya orang yang ya bertanggung jawab. Ya, begitu. Jadi siapin daripada persiapan dia masuk kepada balik. Ya. Nah, kalau udah mau balik, wah, udah tambah lagi kita kasih tahu. Ya. Nah, itu diantaranya umurnya 15 tahun yang pertama. Yang kedua, alamat yang kedua ialah ihtilam. Ya, tanda dia udah balik adalah ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Dia ngimpi jima, kemudian keluar air mani. Siapa nih yang berlaku? Laki ame perempuan. Ya, kalau dia udah ikhtilam, ya kadang karo bocah kita wanti-wanti. Ntar kalau udah ngimpi, udah begini kasih tahu, berarti udah balik. Ya, jadi dia nggak ketakutan tuh bocah. Ya, ini salah satu pendidikan juga dikasih tahu sebelumnya. Kalau udah dikit lagi waktunya, ya kasih tahu. Ya, kadang-kadang itu masuk kepada umur 9 tahun. Walaupun belum 15 tahun, baru 9 tahun itu deh. Kalau dia udah ikhtilam berarti dia udah balik walaupun belum 15 tahun. Ya, apalagi anak sekarang ya. Kelas 2 SD aja baru 7-8 tahun udah genitnya naujubillah min dzalik. Ya. Gitu, yang perempuan udah pada pakai lipstick, bocah SD. Ya Allah, masih kecil banget kayak cilok. Ya. Ini udah genit, pakai lipstick, pakaiannya juga waduh bermodel-model, bisa dandan. Kenapa? Karena keseharian lihat emaknya dandan mulu. Ya, akhirnya apa? Lipstick emaknya, bedak emaknya dipakai sama dia. Ya. Faktornya banyak, diantaranya makanan. Makanan sekarang itu nggak kayak makanan dulu. Kalau dulu alami. Makanan sekarang itu banyak kimianya yang pada akhirnya ngerubah fungsi hormon namanya. Ya, jadi hormonnya lebih cepat berkembang dan berubah. Ya, sel telur lebih cepat mateng. Kalau perempuan tuh kan sel telur ya, itu lebih cepat mateng. Yang lakinya, ya, testisnya juga begitu, lebih cepat mateng. Ya. Bahkan yang lebih dulu daripada matangnya itu biasanya perempuan. Makanya sekarang jangan heran anak perempuan sekarang kecil-kecil udah kayak emak-emak kelakuannya. Ya, itu makanan. Yang kedua apaan? Tontonan. Yang dia tonton pengaruh yang dia lihat. Mata itu pengaruh. Ya, makanya hati-hati tuh. Ame tontonan baik televisi maupun HP. Hati-hati. Ya, ngeri anak kita ntar nonton yang enggak. Ya, nanti kebawa yang macam-macam. Ya, gitu. Lalu apa lagi yang dia dengar? Ya. Yang dimakan, yang dilihat, yang dia dengar itu pengaruh. Ya, jadi mungkin cepat baliknya. Ya. Dan ada lagi zaman sekarang di antaranya salah satu efeknya ya yang bikin cepat dia balik, dia genit. Salah satunya apa? Salah satunya ya anak kita itu ya nggak disunat. Ini yang perempuan nih, hati-hati. Kenapa? Karena dia nggak turun dia punya kadar ya. Di dalam kitab, beberapa kitab dijelaskan, jadi fungsi dia disunat kalau perempuan itu nurunin nafsu, hormon dia. Ya, kalau yang laki disunat, dia naikin. Yang tadinya kurang jadi naik. Nah, jadilah dia middle, tengah-tengah, seimbang. Kalau kagak ngeri apa? Over birahi gitu. Kalau di burung ya kan. Kalau lakbet di gestang.
Hati-hati nih, hati-hati, ya. Kenapa bisa jadi sindrom, penyakit, ya? Akhirnya apa? Nggak ada puasnya. Disitulah nantinya dikhawatirkan apa? Banyak selingkuhan, ya, hubungan bebas. Sebab apa? Nggak terkendali. Makanya syariat itu yang memelihara syariat. Ya, syariat itu memelihara supaya apa? Supaya aman. Makanya di situ salah satu manfaat daripada syariat, hukum Islam, ya, kalau kita terapin di dalam diri kita dan keluarga kita, maka insya Allah pemeliharaan Allah akan kita dapat. Jadi dipelihara oleh Allah dari sesuatu yang diharamkan dan menghinakan diri kita. Ya, jadi syariat itu gunanya adalah untuk memelihara diri kita. Yang kedua adalah buat memuliakan diri kita. Orang yang nggak bawa syariat, nggak make syariat dalam dirinya dan keluarganya, maka jangan harap dia bakal aman, dia bakal bahagia, dan dia bakal mulia. Jangan harap itu. Ya, yang ada sebaliknya, mukhalid, sebaliknya. Ya, begitu. Nah, jadi ikhtilam, kalau udah ikhtilam balik. Ya. Kalau ikhtilam balik. Ini ikhtilam, ya, mimpi berhubungan tapi enggak sempat keluar mani, dia tahan tetap. Gitu. Ya, tetap balik. Ya. Begitu. Jadi ikhtilam, ya. Terus sampai keluar mani, baik dia ngimpi maupun enggak dalam ngimpi, itu balik. Baik sengaja maupun enggak disengaja, itu balik. Ya, dengan perbuatan kan bisa jadi, atau dengan apa yang dia lihat, dia syahwat kemudian keluar air mani, itu balik. Ya. Atau dia diiseng-iseng, karena bocah kan nggak tahu, diiseng-iseng, ya kan? Tuh, air keluar mani, balik. Ya, begitu. Mau perempuan mau laki sama, jatuhnya balik. Kalau apa? Kalau dia keluar mani. Ya, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ya, ini jatuhnya cuman buat perempuan, laki kagak. Apa itu? Wal haidu, yaitu haid. Ya, haid ini buat perempuan, laki-laki kagak. Ya, perempuan hati dia umurnya 9 tahun, ya, fil unsa litis'in sinin, ya, umur dia itu, ya, 9 tahun, maka dia masuk haid, ya, digolongkan dia udah balik. Kalau dia udah haid, ya, ini pun dikasih tahu anak kita. Ya, berarti ngasih taunya kapan? Sebelum dia 9 tahun. Supaya nanti begitu dia haid, dia udah tahu, oh ini darah haid. Ya, dia ngomong ame orang tuanya, ame ibunya, umpama begitu. Ini kok berdarah, kenapa? Nah, kasih tahu tuh. Sebab kalau nggak dikasih tahu begitu bahaya nanti. Ya, psikologisnya dia, kejiwaannya dia. Nanti dia panik, dia takut, dia apa begitu. Ya, ini kok berdarah, ini kok begini, ini kok begini gitu. Ini rasanya begini. Nah, itu jauh-jauh hari kasih tahu orang tua. Makanya orang tua itu harus paham ilmu. Ya. Nah, ini buat orang tua nih. Jadi salah satu kewajiban orang tua, ya, adalah mengajarkan daripada anak-anaknya supaya dia mengerti hukum dan tahu posisinya dia udah balik apa belum. Ya. Begitu. Nah, makanya di dalam ini kitab, ya, dikatakan annahu yajibu 'alal aba'i wa ummahati,
ya, bahwasanya wajib atas bapak-bapak dan ibu-ibu ala sabili fardil kifayah, ya, seluruh jalan fardu kifayah, ta'limu auladihimud dhaharah, ya, mengajarkan anak-anaknya, ya, apa itu? Akan ilmu bersuci, ya. Wajib nih bapak ame ibu kalau punya anak, ya, dia mengajarkan anak-anaknya ilmu bersuci, toharah, wasolah dan solat, ya, wasairos sarai, ya, dan semua hukum-hukum agama, wa mu'nahu, ya, dan, ya, biayanya ta'limihim fi amwalihim, ya. Biayanya dalam mengajarkan itu, ya, ialah dari harta mereka, ya. Kalau dia ada biaya, kita biayain tuh, ya. Dalam apa? Buat mendidik dia supaya tahu hukum, ilmu-ilmu, ya, agama, ya. In kana lahum malun, ya, jika ada mereka mempunyai harta, fa illam yakun wa fi mala abaihim, ya. Jika tidak ada, ya, kalau tadi ada pakai duit sendiri, duit bapaknya, ibunya. Kalau nggak ada, wa fi mala abaihim, ya, maka dari harta bapak-bapak mereka. Siapa? Kakeknya, gitu, ya, kakeknya. Fa illam yakun wa fi mala ummahatihim, ya. Kalau nggak ada juga, bapaknya susah, kakeknya susah, ya, maka dari mana? Dari harta ibu mereka, dari pihak ibu, ya. Fa illam yakun fa'ala aghniya'il muslimin. Kalau emang nggak ada juga, dia susah juga nih keluarga ibu, ya, maka wajib kepada orang kaya dari kaum muslimin. Saking pentingnya nih ilmu, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita selamat, dia tahu hukum agama. Tuh. Jadi sebaik-baiknya sedekah, pembiayaan adalah membiayain daripada orang yang tuntut ilmu, pendidikan. Apalagi yang dibiayain kita tahu nih bakal calon jadi orang ulama nih. Begitu. Kita lihat nih, oh, dia baik akhlaknya, dia baik daripada tindak tanduknya, dia pinter, ya, dia kelihatan kesolehannya, ya. Maka apa? Dia lebih penting daripada kita membangun 1000 masjid, ya. Kita bangun 1000 masjid, masih lebih baik kita biayain ini anak yang apa? Yang dia kelihatan bakal jadi calon ulama. Ini Masya Allah, ya. Cuman ini jarang dilirik sama orang. Kenapa? Kan nggak kelihatan, ya. Kalau masjid kelihatan, ya, berbentuk gitu, kelihatan sama orang pada. Wow, siapa yang bangun? Si Fulan, wakafnya si Fulan, si anu. Wow, masjidnya, wah, begini. Ya, tapi kalau kita biayain orang yang mukim, pesantren, belajar, dia orang calon ulama, itu nggak kelihatan, nggak nampak. Padahal lebih besar pahalanya. Dan nanti nih, ya, karena dia jadi ulama, tersebar ilmu syariatnya baginda Nabi, yang ngisi masjid adalah orang-orang yang berilmu. Jangan sampai bangunan indah yang ngisi orang-orang jahil, orang yang nggak berilmu. Akhirnya apa? Masjid tinggal bangunan, nggak ada manfaatnya buat umat. Tapi kalau orang alim yang dia cetak, maka manfaatnya akan dirasakan buat umat. Tuh, itu bedanya. Jadi lebih utama tuh daripada kita bangun 1000 masjid, ya,
itu lebih baik kita biayain daripada ya anak-anak keturunan kita atau saudara-saudara kita yang apa? Yang dia punya bakat, ada calon dia jadi ulama. Ini besar, masya Allah. Ya, ila yaumil qiyamah pahalanya bakal ngalir karena dia bakal sebarin ilmu. Satu huruf aja yang disebarin, masya Allah, terus mengalir pahala kita, hati kita udah dikubur. Ya, kenapa? Ini ilmu yang nafi entar berkembang, berjalan di muka bumi ila yaumil qiyamah, sampai itu ilmu udah nggak diajarin lagi, nggak dipakai sama orang, baru berhenti pahalanya. Ya, selama masih ada orang yang pakai, orang masih ajarin, masih berjalan ini ilmu di muka bumi, ya, masih manfaat buat umatnya baginda Nabi, maka masih mengalir terus pahala jariah buat diri kita. Ya, dan pahalanya nggak terhingga. Kenapa? Nyebar terus. Kayak kita nih ngajarin berapa orang, ntar dapat lagi ngajarin lagi berapa orang lagi, ini kan terus. Ya, nah itu ilmu agama, makanya lebih besar pahalanya ya daripada kita ngebangun masjid. Kadang-kadang ngebangun masjid begitu dibongkar habis dibongkar nggak dipakai, ya diganti baru semuanya. Ya, yang dulu orang beramal dia nggak pikirin tuh. Ya, kadang ubinnya dibongkar aja, ya dibuang. Ya, yang afdolnya kan tetap ada, ditiban aja begitu. Ini kan kagak sekarang, udah habis total. Ya, kalau emang masih ngerti, apa? Dia pakai tetap puingnya buat nguruk, tapi masih ada posisinya di situ, masih ada manfaatnya. Ya, tapi kalau dijual kemudian dibawa sama orang, kan gitu, udah nggak ada di situ, putus dia. Ya, jadi begitu. Tapi kalau kita biayain anak-anak yang istilah kata calon orang-orang alim sampai dia jadi orang alim, insya Allah itu mah nggak ada putusnya. Bahkan keridhaan Allah dan Rasulnya terus kita dapat. Ya, selama dia masih pakai ilmunya, masih tersebar terus mengalir pahalanya, nggak ada putusnya. Itu maghfirah kepada diri kita terus mengalir. Kenapa? Karena orang yang nuntut ilmu, ketika dia punya niat nuntut ilmu, disitulah Allah perintahkan daripada seluruh malaikat dan seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di langit, ya, itu bertasbih dan memohon ampun serta membentangkan sayapnya. Malaikat itu disuruh membentangkan sayapnya untuk melindungi, memberikan naungan pada orang-orang yang nuntut ilmu. Ya, begitu juga orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ya, pahalanya besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu Allah yang beritahu. Ya, jadi gitu. Jadi kewajiban kita ya ialah mengajarkan anak-anak kita ya untuk bagaimana mereka menghadapi daripada balik. Ya, nggak bisa nih kita ngajarin sendiri, titipin me guru. Ya, bawa anak kita, titipin nama guru. Bawa, jangan disuruh, jangan lu ngaji di sono, nggak boleh begitu. Kenapa? Nggak ada adab namanya. Ya, supaya anak kita bisa dapat ilmu dan ilmunya berkah, manfaat bisa diamalin, itu ada adabiahnya. Ya, bawa tenteng anak kita, adepin ke guru, ngomong ada ijab kabul. Nih anak tolong didik. Gitu. Ya, ketemu orang tuanya sama gurunya. Kemudian orang tua nyerahin. Ya, ada ijab kabul ame gurunya supaya dididik nih anak biar ngerti ilmu agama, biar jadi anak soleh. Begitu selesai kita serahin, udah serahin penuh, jangan separuh-paruh. Ini kan kagak ya, nyerahin kagak, anak disuruh belajar, begitu diajarin nggak ada serah terima, diomelin. Ya, dididik ada salah diomelin, anak ngadu marah sama gurunya. Ada gak? Hah? Bagaimana mau jadi orangnya? Ya, udah gitu marah sama gurunya. Begini anak kita aja nggak pernah nyubit, nggak pernah ngomelin. Ini orang tua bukan, itu bukan. Berani nyubit, berani ngomelin. Nah, ini orang tua zaman sekarang. Ya, bagaimana mau berkah ilmunya? Ya, kita ingat dulu kita belajar bagaimana. Ya,
Biasa yang namanya dipecut tangan kita pakai rotan, disembur pakai air, ya disuruh nimba, gelar tikar, beresin lekar, itu biasa. Kenapa? Khidmat ame guru. Orang tua udah serahin ke guru, terserah mau diapain, begitu kan? Tapi sekarang separuh-separuh. Udah gitu, habis nyerahin, habis naro, anak udah belajar, nggak dipikirin nih gurunya. Padahal apa? Guru punya rumah tangga, ada anak bini, punya pendaringan, begitu. Ini pendaringan guru tublek diem aja. Ya, giliran les matematik, fisika, kimia, bahasa Inggris, les privat ini privat itu mahal. Sekali ketemu 200.000, 250.000 dilakonin. Giliran guru yang ngajarin ini anak supaya kenal Allah, supaya kenal Rasul, supaya kenal ilmu agama, 10.000 aja nunggak sampai 5 bulan. Ya, naudzubillah. Tapi mau jadi orang anaknya anak soleh, dijauh dah. Jauh yang begini. Ya. Jangan sampai kita bilangin dah nih. Anak bini kita, keluarga kita kasih tahu. Jangan sembarangin. Zaman sekarang agama disembarangin, dientengin. Giliran ilmu-ilmu dunia diudak-udak. Kenapa? Karena dunia mah gampang kelihatan. Begitu lulus punya ijazah, kerja, dapat kerjaan, punya gaji, gajinya dihitung. UMR PKK, syukur-syukur lebih dari UMR. Selesai gitu gaji kedua, ketiga beli motor, kelihatan tambah girang. Mungkin jauh aja sama agama. Coba ke guru agama, ya Allah BKT muridnya banyak, lihat no belangsak, jangan dah lu. Akhirnya apa? Banyak akhirnya generasi sekarang jauh dari agama. Kenapa? Karena dilihat tuh guru agama mau begono. Ini namanya pikiran yang menyesatkan. Emang begini lagi dijauhin antara umat dengan agamanya. Udah mulai bergeser. Jauh, nggak kayak orang dulu, kata orang dulu apa? Yang penting malu bisa ngaji, urusan lu bisa nyari duit belakangan, masa iya lu kagak bisa, gitu. Tapi kalau orang sekarang, yang penting lu mau kerja enak, ngaji belakangan. Begitu maknya mati, bapaknya mati, kelimpungan. Siapa yang ngolatin nih? Siapa yang tahlilin nih? Siapa yang bacain telkin nih? Begitu, keder, Tapi kalau orang dulu tenang dia. Kenapa? Begitu dia mati, meninggal, tenang. Anaknya bisa tahlil, anaknya bisa doa, anaknya bisa terlkin. Kan begitu? Jangan gampang hidup. Di kuburan juga tenang. Kenapa? Doa anak terus ngalir. Tuh. Coba kalau yang anaknya ngaji nggak bisa, pinternya kerja nyari fulus, sibuk dia urusannya. Dunianya aja wah. Tapi akhirnya dia lupa ame mak bapaknya yang udah di kuburan. Boro-boro ditengokin kuburannya, Fatihah aja dari rumah kagak pernah. Kita minta ame Allah perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita dikasih perlindungan dari yang model begini. Dipelihara ame Allah. Allah anugerahin kita anak yang soleh dan soleha. Bisa doain kita ntar kalau kita udah dikubur. Ketika kita susah ngadepin sakratul maut, dia yang ringanin. Ketika kita bingung jawab pertanyaan munkar dan nakir, dia yang talangin. Sebab apa? Doanya sampai. Dibacain Quran buat diri kita. Dibacain tahlil buat diri kita. Dibacain selawat buat diri kita. Itulah yang akan nanti bikin enak kita dikubur. Oleh karenanya jangan lupa kita persiapin anak-anak kita bil khusus sebelum dia balik. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة
واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه زاد طش صحبه والحمد للإله في البدع والتناهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم فيكنا وفيكم بطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا من شيخنا كما ربونا صغارا ذم المسلمين سماء المؤمنين والمؤمنين الأحياء منهم الأموات. اللهم نور قلوبنا بنور التوفيق والهداية كما نور الشمس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله الشكر لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأنت رجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأنت رجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأنت رجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.